penyidik, saudara-saudara bisa pra peradilan. Yang namanya undue delay. Jadi kalau kita mau lapor kepada polisi, polisi cuekin, tidak ditanggapi, bisa pra peradilan. Yang kedua yang merupakan objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Terkadang satu perkara di kepolisian ditahan, di jaksa tidak ditahan. Atau di kepolisian tidak ditahan, di jaksa ditahan. Itu bisa melakukan pra peradilan. Yang terakhir yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Hal lain mengenai hubungan kan muncul di media ya, bahwa ini polisi superpower, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHP baru ini kontrolnya sangat ketat. Pertama, dengan hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kalau dengan KUHP yang lama, itu bisa terjadi saling sandra perkara. Perkara bisa bolak-balik, bolak nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way. Pasti ada kepastian hukum, karena jangka waktu itu diatur secara strikt di dalam KUHP antara hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jampidum, Profesor Asep Mulyana. Kalau bahasanya, kalau dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau sekarang enggak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu. Jadi tidak akan ada perkara yang digantung. Sekali lagi, tidak akan pernah ada perkara yang digantung, karena ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dan itu ada tertuang secara detail di dalam 7 pasal. Jadi polisi ini dikontrol ketat oleh penuntut umum. Yang kedua, di dalam KUHP itu, pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap baik tersangka, korban maupun saksi. Bahkan ada pasal di dalam KUHP itu yang terakhir sekali disetujui itu, bahwa penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak yang merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak boleh melakukan tindakan yang unprofesional. Lalu ayat berikut mengatakan bahwa apabila itu terjadi, maka penyidik atau penuntut umum dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang dan secara etik. Jadi diawasi secara ketat sehingga tidak bisa sembarangan, termasuk dengan tadi ada upaya paksa. Lalu yang berikut di dalam KUHP ini mengapa betul-betul tadi dikatakan oleh Pak Menteri sudah seimbang, karena ada hak-hak tersangka, hak-hak korban, hak-hak